Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik sahabat Pilah, mari kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Syukur, Alhamdulillah, mari kita tanamkan dalam hati dan kita ucapkan dengan lisan sebagai kata kunci pertama atas segala nikmat dan karunia yang Allah SWT berikan kepada kita semua. Khususnya nikmat iman dan sehat, sehingga kita bisa terus istiqomah dalam mengerjakan ibadah wajib kita, dan semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, yang telah sukses menjalankan visi misi dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin, beserta para sahabat, keluarga, dan semua pengikutnya, termasuk kita pada malam hari ini yang senantiasa berusaha untuk mengikuti seluruh jejak langkahnya. Selanjutnya, melalui media sosial yang mulia ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri, keluarga, dan semua jemaah yang turut hadir pada malam hari ini, malam Jumat, untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Karena hanya dengan modal takwa, kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dengan karunia-Nya, dan selamat di akhirat dengan rahmat-Nya. Sahabat Pilah yang dirahmati Allah, salah satu media untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT adalah dengan cara terus berusaha untuk meraih cinta dan kasih sayang-Nya. Caranya adalah dengan istiqomah melakukan semua yang diperintahkan, baik perintah yang wajib seperti sholat, puasa, zakat, dan lainnya, ataupun yang sunnah seperti berkurban pada hari raya Idul Adha nanti. Dengan cara itulah maka Allah akan cinta kepada kita semua. Hal ini sebagaimana yang disebutkan Nabi dalam salah satu hadisnya, dikatakan bahwa tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Perbuatan sunnah yang bisa kita lakukan sangat banyak macamnya, dan salah satu adalah dengan cara berkurban. Berkurban merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam, termasuk sunnah muakkad. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2, Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Berdasarkan ayat ini, kita semua sangat dianjurkan untuk berkurban setelah menunaikan sholat hari raya Idul Adha, baik dengan unta, sapi, kambing, ataupun domba. Adanya anjuran itu tidak lain selain sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua.
Sahabat Bila yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Berkurban pada Hari Raya Idul Adha memiliki nilai keutamaan dan kemuliaan yang sangat tinggi dan merupakan salah satu perbuatan yang sangat disenangi oleh Allah SWT. Karenanya, Allah segera mempersiapkan pahala kepada orang-orang yang berkurban. Walaupun pisau baru digesekkan pada leher hewan tersebut, bahkan sebelum darahnya membasahi tanah. Hal itu merupakan balasan atas ketaatan orang-orang yang berkurban dalam memenuhi seruan dari Allah. Dalam salah satu hadisnya, Nabi bersabda yang artinya, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan atau berkurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulu dan kuku-kukunya. Dan sungguh, sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Karenanya, lapangkanlah jiwa kalian untuk melakukannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain keutamaan ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam salah satu karyanya yang berjudul Al-Ghunayah li Talibi Tariki Al-Haq menjelaskan bahwa suatu saat Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah perihal pahala atau balasan yang akan didapatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW yang berkurban. Kemudian Allah menjawab, pahalanya adalah bahwa setiap bulu dari hewan kurbannya, aku beri dia 10 kebaikan. Aku hapus 10 dosa-dosanya, dan aku angkat dia dengan 10 derajat. Ketahuilah bahwa, wahai engkau Daud, bahwa sesungguhnya hewan kurban itu adalah kendaraan, dan sungguh hewan kurban itu adalah penghapus kesalahan-kesalahan. Sahabat Bila yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, itulah beberapa kemuliaan dan pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semua jika berkurban. Oleh karenanya, mari pada momentum Hari Raya Idul Adha kali ini, kita jadikan ajang untuk sama-sama berkurban dalam rangka memenuhi seruan Allah. Selain karena kemuliaan dan pahala yang sangat banyak, juga agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, karena anjuran ini hanya 1 kali dalam setiap tahunnya, yaitu setelah sholat Idul Adha 10 Zulhijjah hingga terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Mengingat besarnya keutamaan dan pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berkurban, pengurus Masjid Raya sudah membentuk panitia kurban dan membuka pendaftaran secara kolektif untuk 1 ekor sapi, 7 orang, masing-masing 1 orang sebesar Rp2.900.000 termasuk biaya operasional. Jadi dengan Rp2.900.000 per orang termasuk biaya operasional, kita sudah dapat berkurban. Baik, para jemaah sekalian, jangan tinggalkan kesempatan ini. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.